Sebenarnya di Jalan Raya Sawangan ini mungkin kalau misalnya Bro Iwan lewat nih, itu ada sekitar lebih dari 10 mungkin coffee shop sepanjang Jalan Sawangan, coffee shop itu 10. Sepanjang. Cuman memang Atap Langit Coffee sendiri ini mempunyai ciri khas. Yang pertama itu kita manual brewing, mulai dari pembuatan espresso sampai manual brewing seperti V60, Vietnam Drip, itu semuanya kita manual. Paling best sellernya di sini menu cemilannya itu dimsum. Nanti Bro Iwan harus nyobain dimsum ya. Siap. Jadi untuk memulai usaha itu tidak perlu menunggu sempurna. Tidak perlu menunggu sempurna. Iya, jadi nanti biar Allah yang menyempurnakan. Luar biasa Sobat Gekrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Iwan Setiawan dalam channel YouTube Crabs Lab persembahan dari Gekrab Kota Depok. Hari ini gue mendatangi atau akan berdiskusi dan berbincang-bincang bersama Sis Putri. Alhamdulillah hari ini sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Apa kabar Sis Putri? Alhamdulillah kabar baik. Dengar-dengar ini Sis punya usaha yang kalau nggak salah usahanya, nama kafenya, usaha kopi shop ini namanya Atap Langit. Nah, sebelum itu kabarnya baik pastinya ya? Baik, alhamdulillah baik. Ini di Jalan Raya Sawangan ya? Jalan Raya Sawangan. Ini kalau boleh tahu, Sis, ini kenapa namanya Atap Langit? Ini menarik. Banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kenapa namanya Atap Langit Coffee gitu kan. Sebenarnya ada hubungannya sih, mungkin lihat di sini aja ya. Selain ada nama, terus ada logo juga. Ada logo ya. Itu berkaitan soalnya antara cangkir, terus di belakang cangkir tuh ada awannya juga. Oh, nah, di belakang. Oh ya. Iya, itu ada awannya juga. Jadi kenapa Atap Langit Coffee? Karena menurut kita kebetulan usaha kami ini saya sama suami yang ngebangun. Iya, jadi menurut kita awan dan langit itu kan tempatnya bernaung macam-macam tata surya ya. Ada bintang, ada matahari, ada bulan. Jadi di Atap Langit ini itu boleh siapa aja nongkrong di sini gitu. Bahkan orang-orang yang dari mulai mau bangun bisnis atau bangun komunitas itu banyak banget yang nongkrongnya di sini juga. Di sini. Iya. Ya kalau temen-temen atau anak-anak muda yang punya usaha kreatif banyak nongkrong di sini. Banyak banget. Bahkan yang mau mulai terus mau belajar, terus ada yang minat bikin kopi gitu ya. Maksudnya belajar bikin kopi, kita juga welcome buat ngajarin mereka. Bisa diajarin di sini? Bisa, dan itu gratis. Oke Sobat Gekrab, ini menarik. Kopi shop Atap Langit ini selain kita bisa nongkrong, ngobrol, diskusi, dan juga ngomongin bisnis di sini, sambil kita menseruput kopi Atap Langit ini, kita juga bisa diajarin kalau mau mulai usaha ngeracik kopi ya. Oke, Sahabat Gekrab, ngomong-ngomong nih Sis, perjalanan usaha ini sudah berapa lama? Kalau Atap Langit Coffee-nya sendiri itu udah 2 tahun. 2 tahun. Jadi kita mulai itu pas pandemi. Oh, di era pandemi ya? 2019, 2018 ya? 2020. 2020? Iya. Jadi kan waktu itu awal-awal pandemi itu kan banyak banget tuh kopi literan yang hits banget kan. Oh iya. Jadi kita sebenarnya terinspirasi dari situ. Teman-teman bisa ngopi di rumah, literan berawalnya dari situ. Nah setelah setahun berjalan dari kopi botolan, literan, alhamdulillah kita dapat tempat nih di sini. Di Jalan Raya Sawangan ini. Dan tempatnya memang kayak di Atap Langit ini. Iya, dan memang kebetulan pas banget. Pas banget. Dan kalau di kafenya ini baru 1 tahun. Kafenya ini baru 1 tahun? Iya, kalau mulai usahanya udah 2 tahun. Kita awalnya di rumah, di teras rumah. Di teras rumah. Di teras rumah. Tapi namanya udah Atap Langit ya? Namanya udah Atap Langit Coffee. Oke. Jadi pas dapet tempatnya, kita pikir wah cocok banget nih sama namanya. Kira ya udah kita bismillah deh buka usaha di sini secara offline. Ini kan perkembangan kopi shop ini kan atau persaingan ini kan sedang rame banget ya. Ini gimana nih? Apakah dalam menyikapi atau membangun strategi perkembangan yang begitu luar biasa, pergerakan ekonomi kreatif ini salah satunya adalah
teman-teman yang punya usaha di dalam ekonomi kreatif, terutama kafe-kafe, coffee shop ini. Sebenarnya di Jalan Raya Sawangan ini mungkin kalau misalnya Bro Iwan lewat nih, itu ada sekitar lebih dari 10 mungkin coffee shop sepanjang Jalan Sawangan, coffee shop itu 10. Sepanjang. Cuman memang Atap Langit Coffee sendiri ini mempunyai ciri khas. Yang pertama itu kita manual brewing, mulai dari pembuatan espresso sampai manual brewing seperti V60, Vietnam Drip, itu semuanya kita manual. Tidak menggunakan teknologi mesin. Ya, nggak pakai mesin kopi yang besar-besar itu, yang komersil, tapi kita pakai Manuso. Apa bedanya antara manual dengan yang menggunakan mesin-mesin itu? Ya, yang pertama dari segi harga ya. Harganya lebih murah, lebih mahal? Lebih murah kalau manual ya kan. Dan kita juga bisa neken cost budget listrik. Karena manual nggak pakai listrik kan. Sedangkan mesin-mesin yang komersil itu kan listriknya ribuan kan. Bahkan bisa sampai 3000 watt gitu. Dan kita nggak pakai itu. Kita manual di sini pakai produk Manuso, dan kebetulan Manuso ini produk lokal Indonesia, dibuatnya di Surabaya. Gitu. Jadi nanti tahan dulu bentar. Sobat Gekrap, ini menarik. Kopi Atap Langit ini, kopi shop Atap Langit ini salah satunya adalah kopinya tidak terlalu banyak menggunakan produk mesin ya, tapi lebih pada manual, handmade lah. Nanti kita akan tanya rasanya apa sih selain tadi lebih murah. Nah, rasanya membedakan pakai mesin atau tidak? Jadi ngomong-ngomong rasanya gimana? Jadi gini, sebelum kita memutuskan untuk pakai Manuso ini, pernah kita coba pakai mesin, tapi mesinnya ya masih di bawah standar lah gitu. Tapi itu overheat tuh dia nggak kuat banyak bikinnya waktu itu. Kira overheat, terus kita berpikir ulang, memutuskan untuk pakai Manuso. Rasanya lebih konsisten pakai Manuso dibanding pakai Manuso. Manual itu Manuso. Manuso itu manual espresso. Manuso itu manual espresso. Iya. Menarik Sobat Gekrap, bahwa ini bagian dari ide kreatif. Bahwa yang manual itu juga adalah salah satu kreativitas ketika perkembangan teknologi, perkembangan zaman semakin canggih, bahwa ternyata ada khas dan ada ciri khas ya pastinya. Oke Sobat Gekrap, ini kita akan kembali terus berbincang-bincang. Ini bahannya apa aja sih coffee shop ini sebenarnya, selain apakah bahannya ngambil dari punya pertanian sendiri atau ambil dari orang lain dan segala macam kayak gitu? Kalau untuk bahan baku kita masih kerjasama sama roasting. Jadi kebetulan di sini kan memang kita pakainya biji kopinya itu yang paling khas itu Gayo Wine. Gayo dari Aceh. Ya. Nah kebetulan kita kerjasama sama orang Aceh, cuman yang tinggal di Bogor. Orang Aceh yang tinggal di Bogor, ya deket lah dengan Depok ya? Deket ya, dari situ kita memang suplainya dari sana. Jadi mereka punya mesin roasting, mereka juga kerjasama sama petani sendiri di sana. Gitu, jadi kita masih hire sih sebenarnya, hire roasting untuk bahan baku. Belum terjun langsung ke petani, tapi karena si supplier ini dari Aceh, jadi kita lebih pede juga. Gitu. Itu disebutnya Robusta atau apa? Kalau yang Gayo Wine itu Arabica kategorinya. Iya. Di sini sih kebetulan best sellernya itu kan manual brewing yang metodenya V60. Nah, biji kopinya itu yang paling best seller di sini Gayo Wine. Gayo Wine dari Arabica. Menarik Sobat Gekrap, apa yang tadi kita perbincangkan, karena dunia perkopian atau coffee shop itu menjadi sesuatu hal yang memang digemari oleh kaula muda khususnya ya pastinya, atau para penggemar kopi, karena hampir seperempat jumlah manusia yang ada di dunia ini itu minum kopi pasti. Betul. Dan sekarang minum kopi itu udah jadi lifestyle juga, bro. Iya. Betul. Ini menarik. Nah, perbedaan biji kopi itu apa sih sebenarnya di antara yang tadi yang berbeda-beda termasuk di Aceh? Oh iya. Jadi kalau Gayo Wine tadi kan memang jenis kopinya Arabica. Nah, di sini kita menyediakan 2 jenis kopi, ada Robusta sama Arabica. Robusta dan Arabica. Itu perbedaannya apa? Kalau Robusta, kalau dari segi fisik ya, maksudnya kalau kita lihat biji kopinya, Robusta itu agak besar sih bentuknya. Lebih besar. Terus kalau Arabica biasanya lebih kecil. Datarannya biasanya pertaniannya? Kalau Robusta lebih rendah. Di dataran rendah. Iya, kalau Arabica lebih tinggi. Dataran tinggi. Terus rasanya cenderung asam untuk yang Arabica. Yang Arabica lebih asam. Iya, kalau yang Robusta itu lebih cenderung pahit.
Oke, bahan bakunya selain kopi, kan ada yang pakai gula putih, ada yang gula tidak berkadar gula, ada yang pakai gula aren. Ini kalau di sini apa favoritnya? Kalau kita ada gula aren sih. Pakai gula aren ya. Karena ada menu signature kopi susu gula aren. Itu kita menunya kopi susu gula aren, tapi kopinya kita pakai robusta. Oke. Kopinya pakai robusta, tapi gula arennya itu kita pakai dari supplier juga sama. Tapi gula arennya ini kita pakai bubuk. Gula arennya yang bubuk. Udah di bubuk belinya atau sudah? Sudah tinggal pakai. Tinggal pakai. Sudah tinggal pakai gula aren sih. Kalau untuk gula putih atau simple sirup kita juga menyediakan, tapi itu kalau customer minta aja gitu. Tapi biasanya kita tawarin mau gula aren atau gula putih gitu. Tapi kebanyakan di sini memang kopi susu gula aren. Gula putihnya tapi yang sudah sirup ya rata-rata. Iya, simple sirup. Simple sirup. Betul. Oke, sobat Gcraft, ini mungkin pasti dalam perjalanan dunia ekonomi kreatif terutama kopi shop ini tadi udah jelas ya, di sepanjang jalan jalan Sawangan ini sudah 10 hampir 10 ya kopi shop. Nah, strategi digital marketingnya sudah berjalan sejauh apa? Kalau strateginya sekarang ini kita masih gunain Instagram sih, sama saya memulai TikTok. Instagram sudah jalan? Sudah jalan, tapi kalau untuk TikToknya saya baru mulai sih. Baru mulai karena diskusi sama teman-teman yang sudah menggunakan media sosial, itu TikTok sekarang lagi ngehits gitu dan lebih gampang menjangkau konsumen gitu untuk lebih cepat viral. Terus kontennya juga lebih gampang sih ya kalau di TikTok itu cara ngupload ya segala macam itu lebih gampang kalau di TikTok. Intinya bahwa digital marketing atau dunia periklanan di medsos ini penting ya. Penting banget. Oke, sobat Gcraft, kita nggak boleh ketinggalan perkembangan zaman. Oh iya, ngomong-ngomong tadi kelewat tentang rasanya. Ini ada berapa macam rasa sebenarnya sih? Untuk kopinya sendiri? Iya, kopinya sendiri. Kalau untuk kopinya itu menu di sini nih selain kopi nih. Oh, selain kopi, non kopinya kita ada juga. Ada juga ya. Ada matcha, hot coklat. Kalau misalnya teman-teman yang nggak suka ngopi, terus mau yang seger-seger, kita ada leci Yakult. Terus ada mango Yakult gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk cemilan dan makanan itu juga ada kita siapin di sini. Paling best sellernya di sini menu cemilannya itu dimsum. Nanti Bro Iwan harus nyobain dimsum ya. Siap. Oke, sobat Gcraft, ini menarik kita berada di atap langit ya. Kita menghayal aja kita ada di atap langit. Ini kalau udah di atap langit udah paling tinggi. Sambil kita ngopi di sini sambil bincang-bincang. Sis Putri, dalam perjalanan bisnis ini pastinya tadi udah bicara tentang persaingan. Juga bicara tentang strategi. Biasanya nih, walaupun baru 1 tahun ya di sini ya, 1 tahun, itu biasanya ada kesan-kesan yang unik nggak sih selama usaha kopi shop ini? Gitu. Mungkin bisa diceritakan lah. Pasti ada lah ya. Jatuh bangunnya gitu selama setahun ini itu. Tapi biasanya itu memang di awal buka itu 3 bulan pertama saya buka itu memang butuh effort. Karena nge-branding yang pertama Atap Langit Coffee kan memang brand kita sendiri ya, bukan kayak franchise atau yang lainnya gitu. Jadi effortnya juga lumayan lebih banyak lah gitu waktu itu 3 bulan pertama. Tapi ke 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai saat ini gitu ya, kita udah punya loyal customer sih untuk ya karena teman-teman udah nyobain kopi kita gitu, beda sama yang lain, terus alat yang kita pakai juga beda gitu. Jadi makin kesini kita juga, tapi kita nggak boleh mawas juga walaupun udah punya loyal customer itu gitu. Kadang gimana supaya yang udah jadi loyal customer ini tetap datang lagi gitu, jangan sampai berpindah hati gitu. Itu sih sebenarnya bagian PR sih setiap semua bisnis ya, mau itu kuliner, F&B atau yang lainnya, gimana menjaga kepercayaan itu. Oke, Sobat Gcraft, ini berkali-kali saya bincang-bincang sama para usahawan, para ekonomi kreatif. Pastinya di awal langkah pertamanya harus berani kan? Iya, harus 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Ini yang harus menjadi motivasi kita semuanya sebagai pelaku ekonomi kreatif, karena di Indonesia ini tinggal andalannya adalah ekonomi kreatif. Karena kata ketua umum kita,
pembina kita bahwa ekonomi kreatif adalah masa depan Indonesia. Apalagi pemuda nih, di tangan pemuda. Di tangan pemuda. Oke Sobat Gekraf, kita lanjut bincang-bincang sama Sis Putri. Tadi sudah mendengarkan begitu luar biasa apa yang disampaikan. Nah, Sis ini kan dalam perkembangan usaha pastinya ada promosi. Betul. Atau iklan atau apalah. Nah, zaman hari ini nih pastinya dunia medsos atau dunia informasi sangat kuat sekali. Nah, Kopi Shop Atap Langit ini promosinya sudah sejauh apa sih sebenarnya dalam digital marketing? Kalau untuk digital marketingnya kita pasti pakai ya, zaman sekarang gini butuh banget, tapi untuk pemanfaatannya kita masih gunain yang gratis nih platformnya. Kayak media sosial Instagram, TikTok. Terus kalau misalnya untuk e-commerce-nya, teman-teman bisa nikmatin kopi di rumah, order di Atap Langit itu bisa lewat Tokopedia. Terus kalau misalnya untuk yang jaraknya dia di bawah 5 km bisa juga pesen lewat GoFood, Shopee-Food atau GrabFood. Oke, jadi bisa pesen ya kopinya bisa pesen, ya. Ini menarik Sobat Gekraf, kalau mau ngopi di rumah karena udah saking sukanya terhadap kopi Atap Langit ini bisa dipesan. Bisa dipesan. Oke, tadi sudah disampaikan ini bahwa dalam organisasi itu kan penting. Ini karena Sis kan juga masuk jadi anggota pengurus di GK Kota Depok. Seberapa pentingnya sih sebenarnya buat ngajak sahabat-sahabat atau para sobat-sobat kita semuanya? Kalau untuk ikut organisasi atau suatu komunitas itu penting banget. Kenapa? Karena apalagi saya ya selaku owner coffee shop gitu atau kuliner atau F&B itu penting banget karena yang pertama bisa buat manfaatin teman-teman tempat ngumpul. Di saya ini di coffee shop ini di Atap Langit Coffee, terus juga bisa bangun jaringan, networking, terus supaya belajar lebih banyak lagi sih sebenarnya tentang organisasi itu sendiri gitu atau komunitas. Jadi Sobat Gekraf jangan malu-malu gabung bersama organisasi Gekraf Kota Depok ya. Betul. Ya, atau nanti teman-teman yang sini yang sudah kenal segala macam jadi. Karena di Gekraf Kota Depok banyak para usahawan. Betul, banyak pelaku ekonomi kreatif, banyak seniman dan yang lainnya. Ini pastinya buat sobat-sobat di Depok, sobat-sobat Gekraf yang belum bisa mau memulai usaha. Agar punya keinginan usaha, sebenarnya quote-quote menjadi usahawan itu kayak gimana sih sebenarnya? Ya, bisa disampaikan buat kawan-kawan. Boleh. Jadi untuk teman-teman yang mau memulai usaha gitu, yang penting sih kuncinya itu berani sama semangat dan jangan lupa konsisten. Berani semangat dan konsisten. Jadi teman-teman untuk memulai usaha itu 3 kunci itu. Dan kalau mau mulai usaha itu jangan nunggu kita punya tempat yang bagus atau alat-alat yang canggih, itu nggak perlu. Jadi untuk memulai usaha itu tidak perlu menunggu sempurna. Tidak perlu menunggu sempurna. Iya, jadi nanti biar Allah yang menyempurnakan. Luar biasa Sobat Gekraf. Sis boleh nih pasang iklan, promosikan di sini buat sobat-sobat Gekraf, buat masyarakat di Depok ataupun di sekitaran Depok yang mau mampir di sini. Kalau mau lihat-lihat dulu di mana atau dipromosikan biar mudah-mudahan nanti yang nonton di kanal YouTube kita ini bisa gitu. Silakan Bro. Siap. Halo Sobat Gekraf, saya Putri, owner Atap Langit Coffee. Kalian yang di daerah Depok, khususnya di Sawangan, boleh banget mampir nikmatin kopi di sini dengan suasana yang adem banget, teduh banget. Apalagi kalau sore-sore itu keren banget tempatnya. Dan rasanya yang penting itu enak. Saya berani komitmen itu supaya teman-teman cobain ngopi di sini pasti ketagihan. Kalau mau lihat-lihat di medsos, kalau lihat di medsos boleh di Instagram kita Atap Langit Coffee. Nanti ada di sini ya? Iya, nanti Instagramnya di sini Atap Langit Coffee di Jalan Raya Sawangan. Oke, Sobat Gekraf Kota Depok, baru saja kita bincang-bincang, ngobrol bersama owner dari Kopi Shop Atap Langit. Ini menarik sekali, punya ciri khas rasa, punya cara produksi yang berbeda dari kopi-kopi shop yang lainnya.
Berharap mampir kawan-kawan semuanya yang ada di sini, terutama teman-teman Gcraft Kota Depok. Jangan lupa nanti ditonton di dalam channel YouTube Craft Lab persembahan dari Gcraft Kota Depok. Komen, subscribe, dan like. Dan yang pasti kita sebagai pengurus Gcraft Kota Depok ya, kita harus memberikan salam inovasi, kreasi, dan kolaborasi. Dari saya Iwan Setiawan undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.